Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya juga mengucapkan salam sejahtera kepada saudara-saudara kita yang Nasrani yang mungkin pada malam hari ini sempat hadir. Ada yang hadir? Kemudian yang saya hormati Komit, politisi senior Maluku Utara, kemudian Ko Ishak Nasir, para pimpinan partai yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya tidak menyebutkan satu persatu, Pak Bas, Ibu Ana, dan istri saya Ibu Dina Maharani, para tokoh masyarakat, pemuka agama yang hadir pada malam hari ini, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Yang pertama, nama saya Muhammad Guntur Alting. Saya baru tahu bahwa di sini saya punya keluarga yang cukup banyak, ya. Tadi ada beberapa rumah yang saya kunjungi dan banyak yang kemudian bertanya-tanya. Jadi saya ingin awali sedikit tentang perjalanan saya, sedikit saja biar ibu dan bapak sekalian mengenal gitu. Saya selesai di Alia Burabati, kemudian lanjut kuliah di Makassar sama dengan Pak Ofos dengan Ko Ishak Nasir, selesai S1, S2, S3, kemudian sempat belajar di Australia, dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, dan sehari-harinya saya sebelum terjun di pilkada ini, saya adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu sering nonton TV, ada Profesor Quraisy Shihab, kemudian Nasaruddin Umar, ya mereka guru-guru saya juga yang satu kampus. Nah, kenapa sehingga jadi dari sisi saya punya impian atau cita-cita pribadi saya itu sudah cukup, alhamdulillah. Kenapa sehingga saya harus balik ke Tidore dan mau mendampingi Pak Basri ya dalam pilkada ini? Menurut saya ini juga menjadi inspirasi bagi kita orang punya anak-anak muda, ya, generasi-generasi yang akan datang. Bahwa kita orang punya hidup ini, cita-cita itu tidak boleh hanya satu. Ada cita-cita pribadi, ya, yang orang harus gapai. Tapi setelah itu ada juga cita-cita kita orang sebagai anak negeri, sebagai warga negara. Sebagai anak negeri, saya merasa saya belum berbuat apa-apa, ya. Karena kita orang semua ini, generasi sekarang ini sebenarnya ada utang yang harus kita orang tunaikan, yang kita orang harus bayar, ya, yang dulu sudah diperjuangkan oleh kita orang punya founding father. Ya, tadi Ko Ishak Nasir sudah sampaikan, kan menurut saya sebagai anak negeri, utang itu sudah tertunai apabila kita orang punya masyarakat ini sudah sejahtera, kita orang punya masyarakat ini sudah pandai, dan kita orang punya masyarakat itu sudah maju. Nah, karena itu ketika Pak Ofos menawarkan, saya kemudian mengambil, ya, saya tinggalkan ya tempat dunia yang telah membesarkan saya. Saya tinggalkan PNS saya tinggalkan peluang-peluang saya untuk menjadi guru besar, saya tinggalkan Jakarta. Kenapa saya harus tinggalkan? Karena saya cinta terhadap Tidore dan Oba ini. Nah, karena itu saya berikhtiar dan kemudian mau mendampingi Pak Basri. Nah, Pak Basri ini unik. Kami berdua ini sebenarnya teman kecil, ya, teman kecil saya waktu remaja, dan qadarullah, ya, apakah ini kebetulan atau tidak, kita orang berdua juga dijodohkan dalam pilkada ini. Terima kasih partai-partai pengusung. Nah, saya tidak bicara banyak. Sebenarnya kan kita orang punya orientasi pembangunan itu kan tujuannya untuk manusia, ya. Nah, manusia itu punya dua unsur, punya fisik, punya rohani, iya kan? Nah,
Tadi sudah disampaikan itu pada aspek fisiknya, membangun badannya, membangun aspek-aspek yang bersifat materinya. Nah, mungkin saya ingin mengisi ruang-ruang yang kosong adalah membangun dari aspek spiritual atau aspek rohaninya. Sehingga apa yang kita orang sampaikan ini utuh gitu. Jadi itu nanti bagian dari Pak Bas untuk menyampaikannya. Nah, dari aspek karena manusia itu jiwanya atau rohaninya juga harus dibangun. Ingat tidak? Kalau kita orang punya lagu Indonesia Raya itu kan ada bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Jadi jiwanya itu dibangun, rohaninya itu dibangun, spiritualitasnya itu dibangun, agamanya itu dibangun. Nah, karena itu saya merasa bahwa saya ingin mendampingi Pak Bas dalam rangka untuk menguatkan dari sisi rohania, dari sisi spiritualitas itu. Karena kalau hanya fisiknya dibangun, jiwanya tidak dibangun, maka hancur juga masyarakat ini. Nah, saya kira di ruang-ruang inilah yang insya Allah saya akan mendampingi Pak Bas untuk memperkuatnya. Nah, dari aspek rohani, dari aspek spiritualitas, dari aspek keagamaan, maka kita orang punya program, ya. Salah satu program unggulan, nanti sebentar juga saya akan singgung sedikit, kita orang punya saudara-saudara dari Nasrani. Jadi kalau untuk kita orang Islam, ya, ada satu program unggulan kita orang adalah kita orang insya Allah akan mewujudkan satu kelurahan atau satu desa adalah satu hafid. Setuju kata-kata? Ini dalam membangun kita orang punya sisi spiritualitasnya. Kalau baca tulis Al-Quran selama ini kan kita orang sudah biasa gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita orang menghafal Al-Quran, kita orang punya generasi-generasi ini. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu kalau kita orang baca di media, itu kan datang Syekh Ali Jaber, ya. Dia punya program itu 1000 penghafal Al-Quran. Dan itu sejalan dengan kita orang punya bagus ya, bagus punya misi adalah bagaimana kita orang menciptakan satu desa, satu kelurahan, satu hafid. Nah, dan saya lihat bahwa banyak sekali tepeki itu akan kita orang dorong. Nah, kalau teman-teman dari saudara-saudara kita dari Nasrani, ada juga orang yang bilang, karena saya dipanggil Ustadz, kalau Ustadz Guntur kemudian mendampingi Pak Basri, mungkin saudara-saudara kami yang dari Nasrani kami perlakukan tidak adil. Malam ini saya ingin sampaikan kepada semuanya, khusus saudara-saudara kami dari Nasrani. Saya ingin sampaikan bahwa istri saya, bisa berdiri, Ibu Dina Maharani Panjaitan. Saya ingin sampaikan bahwa istri saya ini punya 3 bersaudara, 2 Muslim dan 1 adik kandungnya itu masih Nasrani. Dan kami dalam kehidupan sehari-hari di Jakarta hidup dengan penuh kedamaian. Karena itu saudara-saudara kami yang dari Nasrani, kalian jangan khawatir ya, karena kami sudah memperlakukan, kami sudah mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari penuh dengan kedamaian dan penuh dengan keadilan. Saudara-saudara saya dari Nasrani, kalian memang bukan saudara seakidah. Kalian memang bukan saudara dalam satu keyakinan. Tapi kalian adalah saudara kami sebangsa, setanah air. Dan yang paling penting adalah saudara sebagai warga Tidore. Karena itu kami orang Islam juga sangat melihat bagaimana kontribusi saudara-saudara kami dari Nasrani terhadap perkembangan Islam ini. Coba lihat dalam sejarah, Nabi kami yang ketika diusir oleh kaum kafir Quraisy, sukunya sendiri ketika dari Makkah, yang menerima Nabi pada saat itu justru adalah orang non-Muslim. Di Yathrib atau Madinah ada 2 suku, Aus dan Khazraj. Itu adalah suku yang berasal dari non-Muslim. Bahkan dalam sejarah, Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, penunjuk jalan Nabi pada saat hijrah itu namanya adalah Abdullah bin Uraitid, adalah juga seorang non-Muslim. Nah, karena itu insya Allah ini kita akan dorong, kita akan menjaga kebersamaan ini. Yang paling terakhir saya ingin sampaikan kepada kita orang semuanya, khususnya kita orang Islam, dan ini juga mungkin berlaku untuk semuanya. Hati-hati dalam memilih calon pemimpin. Kita orang punya agama sudah mengajarkan kepada kita orang semuanya. Dia punya prosedurnya ada 3.
inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kalau kita orang semua ini cari pemimpin, maka prosesnya ada 3. Inna sam'a, gunakan kita orang punya telinga ini. Untuk apa? Dengar apa yang diucapkan oleh calon pemimpin itu. Dengar visi misinya, dengar program-programnya, dengarkan apa yang akan dia lakukan ke depan untuk kita orang, dengarkan. Makanya kalau saya, setiap calon siapapun dan 3 pasang calon ini, kalau orang kampanye datang, dengar, begitu kan? Sehingga ibu dan bapak bisa membuat perbandingan. Setelah mendengarkan, yang kedua, agama bilang wal basar, gunakan kita orang punya mata. Kita orang punya mata ini harus kita orang lihat, dorang punya ucapan, dorang punya perilaku. Nah, setelah itu yang terakhir adalah kita orang tanya kita orang punya hati. Apakah orang seperti ini layak untuk saya jadikan sebagai pemimpin saya atau tidak? Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir saya tutup bahwa kita orang lakukan semua ini adalah ikhtiar fisik, ikhtiar lahir. Kampanye mengajak orang untuk menusuk atau mencoblos kami pada tanggal 9 nanti. Tapi saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian, jangan lupa kita orang melakukan ikhtiar spiritual, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hari ini, setuju ibu ya? Mulai dari hari ini sampai pada tanggal 9, ya, malam tanggal 9 Desember nanti, kalau bisa ambil waktu, bangun di tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nun di keheningan malam, minta tolong kepada Allah supaya Allah menuntun kita untuk memberikan pemimpin yang baik. Ada tuntunan doa kepada kita, Allahumma urzuqna imaman adilan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang baik. Allahumma la tusallit alaina la yahafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau memberikan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min imratin syibyan. Ya Allah, jangan engkau kirimkan kepada kami pemimpin yang memiliki sifat kekanak-kanakan dan pemimpin yang bodoh. Mudah-mudahan kalau semua ikhtiar ini kita lakukan, insya Allah tanggal 9 Desember nanti kita orang mendapat pemimpin yang terbaik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan singkat, karena sisi spiritualnya yang saya ambil. Insya Allah nanti pada sisi yang lain akan disampaikan oleh Pak Basri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.